Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mata kuliah SIA. Saya lanjutkan mengenai lingkup SIA. Nanti untuk mengenai video yang di sebelah kanan saya ini, nanti akan saya hilangkan, tujuannya untuk menghemat kuota. Paham ya? Ya, Pak. Syarat-syarat sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Ini Pak, dalam audio. Nah, yang berikutnya unsur dasar dari proses, yaitu arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Nah, itu untuk mengenai dari syarat-syarat sistem. Tadi ada sebanyak 5 Mas ya. Jadi yang pertama sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Adanya sistem itu kan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi masalahnya apa itu diselesaikan dengan sebuah sistem supaya tujuan bisa tercapai. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Terus syarat sistem yang ketiga harus adanya hubungan di antara elemen sistem. Jadi sistem itu kan terbagi menjadi sub-sub sistem, elemen-elemen sistem, itu adanya hubungan, ada relasi. Berikutnya syarat sistem yang keempat, unsur dasar dari proses. Maksudnya ada arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Yang kelima, tujuan organisasi. Tujuan utama organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Itu syarat-syarat sistem yang baik. Selanjutnya mengenai pembagian sistem dibagi global sebanyak 2. Itu ada sistem fisik, ada sistem abstrak. Apa yang dimaksud dengan sistem fisik? Sistem fisik yaitu kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat diidentifikasikan secara nyata tujuan-tujuannya. Jadi sistem fisik itu bisa kita lihat, bisa kita raba, terus nanti misalkan ada suara. Contoh di sini untuk sistem fisik ada sistem transportasi. Itu kan kelihatan nyata secara fisik, elemennya ada petugas, ada mesin, organisasi yang menjalankan transportasi. Sistem fisik yang kedua contohnya sistem komputer, yaitu elemennya berupa peralatan yang berfungsi bersama-sama untuk menjalankan pengolahan data. Sedang pembagian sistem yang kedua tadi ada sistem abstrak. Sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat diidentifikasikan secara nyata, tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya. Jadi sistem abstrak. Tidak dapat diidentifikasi secara nyata. Contohnya sistem teologi, maksudnya contoh sistem hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pembahasan selanjutnya mengenai model umum sistem. Model umum sistem secara sederhana yaitu dari input, proses ke output. Contoh, program perhitungan basic kita masukkan, setelah dijalankan kita dapatkan hasilnya. Jadi kita menginputkan angka-angka dan operator yang kita gunakan, apakah ditambah, dikurangi, dibagi, dikali.
Nanti kalau kita menggunakan basicnya, program sistem, nanti akan didapatkan hasilnya. Yang kedua, data mahasiswa meliputi misalkan data nama dan nilai diproses menjadi daftar nilai semester berupa laporan. Ini model sistem yang sederhana dari input, proses, output. Selanjutnya model sistem dengan banyak input dan output. Jadi input yang dimasukkan banyak, terus diproses, output laporannya juga berupa banyak. Contoh di sini berupa metrik. Metrik itu masukannya banyak, keluarannya pun juga banyak. Selanjutnya sumber informasi. Yang merupakan sumber informasi adalah data. Apa yang dimaksud dengan data? Data itu merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Yang dimaksud dengan kejadian-kejadian atau event adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Jadi sumber informasi itu berupa data. Data itu merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata pada saat tertentu. Contoh sumber informasi. Di dalam dunia bisnis, kejadian nyata yang sering terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. Jadi sumber informasi di sini contohnya dari data transaksi, itu yang pertama. Contoh yang kedua misalkan penjualan adalah transaksi perubahan nilai barang menjadi nilai uang atau nilai piutang dagang. Data berikutnya, kesatuan nyata adalah berupa suatu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang yang betul ada dan terjadi. Selanjutnya, untuk informasi dikatakan berkualitas tergantung dari 3 hal. Yang pertama, informasi harus akurat. Informasi harus benar, bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, informasi harus tepat pada waktunya. Jadi begitu informasi dibutuhkan, informasi langsung tersedia. Syarat yang ketiga, harus relevan. Jadi nanti untuk informasinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan atau informasinya memiliki manfaat. Jadi informasi dikatakan berkualitas, yang pertama harus akurat, yang kedua tepat waktu, yang ketiga relevan. Syarat informasi. Syarat informasi yang baik itu yang pertama selalu tersedia. Yang kedua mudah dipahami, yang ketiga relevan, yang keempat bermanfaat, yang kelima tepat waktu, yang keenam dapat diandalkan, yang ketujuh akurat, yang kedelapan konsisten. Ini merupakan syarat informasi yang baik secara lengkap. Sifat sistem informasi. Sifat sistem informasi yang pertama, tidak harus bersifat kompleks, tidak harus bersifat lengkap. Artinya untuk informasi itu sebuah sistem informasi, pokoknya sudah bisa mencapai tujuan yang dimaksudkan, berarti sudah merupakan sistem informasi yang relevan, handal, tepat waktu, dan lain sebagainya seperti syarat-syarat yang disebutkan tadi. Sifat informasi yang kedua, sistem informasi bisa saja menggunakan sebuah komputer.
Jadi namanya sistem informasi tidak harus menggunakan komputer, tetapi bisa menggunakan komputer karena untuk komputer tentunya bisa memiliki banyak kelebihan jika sistem informasi dibandingkan tidak menggunakan komputer. Karena kalau menggunakan sebuah komputer, sistem informasi itu bisa disimpan. Nanti kalau misalkan mau diwujudkan bisa dicetak dalam bentuk laporan kertas. Kenapa kita perlu menggunakan sistem informasi? Ini beberapa merupakan kemampuan sistem informasi. Kemampuan yang pertama, sistem informasi dapat melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi. Jadi dalam melaksanakan program perhitungan angka-angka, proses matematika, itu dalam volume besar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi dengan biaya murah, akurat, dan cepat. Kemampuan informasi yang ketiga, mampu menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar, dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Kemampuan informasi yang keempat, dengan informasi memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Peranan sistem informasi. Sistem informasi berperan yang pertama dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas otomasi. Sistem informasi berperan yang kedua mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. Sistem informasi berperan dalam mengkoordinasikan subsistem-subsistem. Sedang peranan yang keempat, sistem informasi mengintegrasikan subsistem-subsistem. Jadi dengan adanya sebuah sistem informasi itu, yang pertama dapat berpartisipasi menyelesaikan tugas-tugas, dapat mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian, dapat koordinasi antar subsistem, dapat menggabungkan menjadi satu integrasi dari subsistem-subsistem yang ada. Ini merupakan pembahasan hari ini mengenai lingkup SIA. Jadi kalau saya ringkas, lingkup SIA itu dipelajari yang pertama untuk syarat-syarat sistem. Jadi sebuah sistem yang baik. Yang kedua, pembagian sistem, ada sistem abstrak dan fisik. Di sini untuk dijelaskan mengenai pengertian beserta contohnya, baik yang sistem fisik ataupun yang sistem abstrak. Berikutnya dijelaskan mengenai model umum sistem, baik yang model sederhana dengan satu input, proses, dan output, ataupun yang kedua dengan banyak input dan output. Berikutnya kita belajar mengenai sistem sumber informasi, yaitu berupa data. Contoh di sini sumber informasinya berupa transaksi penjualan. Terus sebuah informasi dikatakan berkualitas, syaratnya ada 3, accurate, timeless, relevance. Sedangkan syarat informasi secara lengkap di sini ada sebanyak 8. Sebuah sistem informasi bersifat tidak harus kompleks, rumit, atau lengkap, bisa menggunakan sebuah komputer, tapi kalau untuk sekarang yang dinamakan sistem informasi, pengertiannya selalu menggunakan komputer. Karena kalau menggunakan sistem informasi berbasis komputer, itu akan memiliki banyak kemampuan. Yang pertama, melaksanakan komputasi menumerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi yang murah, akurat, dan cepat. Mampu menyimpan informasi dalam jumlah besar yang di ruang kecil, yang mudah diakses. Yang keempat, informasi berbasis komputer memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Sistem informasi berperan dalam partisipasi, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, pengendali,
koordinasi subsistem dan integrasi dengan subsistem. Untuk pertemuan kali ini saya lanjutkan dengan pemberian tugas kepada mahasiswa. Ini slide 3 slide terakhir ada gambar. Tolong dijelaskan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama saya minta mahasiswa menerangkan mengenai siklus akuntansi. Jadi seperti gambar yang tertera di dalam slide siklus akuntansi, tolong dijelaskan. Silakan bisa dipotret lebih dulu. Di sini mengenai gambar siklus informasi soal pertama. Sudah? Selanjutkan soal yang kedua, di sini mengenai pengakses sistem informasi. Siapa saja yang mengakses informasi, tolong dijelaskan sesuai dengan gambar yang kedua. Silakan dipotret atau di screenshot. Sedangkan untuk gambar yang ketiga, mengenai peranan sistem informasi. Silakan diterangkan sesuai dengan gambar yang di slide sekarang. Intinya ada perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian. Nah, intinya ada 3 gambar. Silakan untuk dijelaskan, ditulis masing-masing ke kertas. Silakan kalau mau digambar ulang boleh atau langsung penjelasannya boleh. Soal 1 mengenai penjelasan siklus informasi. Soal 2 mengenai pengakses sistem informasi. Yang ketiga mengenai peranan sistem informasi. Nah, itu mengenai tugas hari ini, mengenai lingkup siang. Silakan bisa diamati gambar yang pertama.
Sudah gambar yang pertama? Kalau gambar pertama sudah, saya lanjutkan dengan gambar yang kedua. Kalau sudah masuk yang soal ketiga.
Kalau sudah selesai, tadi soalnya dicatat dulu. Ini bisa saya akhiri, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Saya ulangi ya, selamat mengerjakan. Kalau sudah selesai, bisa difoto, dikirimkan ke WA saya. Terima kasih.